Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 18 Januari, judulnya Perpecahan di Filipi. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 10 ayat 22. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Tentu saja masalah-masalah di gereja membuat Paulus sedih. Paulus sangat mengasihi gereja. Paulus mendirikan gereja di Filipi. Tentu saja pertengkaran di gereja menyakiti hatinya. Paulus memperingatkan jemaat di Filipi agar tidak egois atau dipenuhi kesombongan. Sama seperti para pemimpin gereja di Roma, Filipi 1 ayat 17. Para pemimpin ini lebih peduli pada kemajuan atau untuk menjadi penting. Mereka kurang peduli pada membantu tujuan Yesus. Paulus memperingatkan terhadap hati yang egois dan dosa kesombongan. Yakobus juga berkata, jika kamu iri hati terhadap orang lain dan ingin meninggikan dirimu, itu akan menimbulkan masalah. Orang-orang akan bertengkar dan berkelahi satu sama lain. Mereka akan melakukan segala macam hal yang buruk. Orang-orang yang dipenuhi kesombongan berpikir bahwa mereka lebih penting daripada yang sebenarnya. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam surat lain kepada jemaat Galatia, janganlah kita merasa sombong dan membual tentang diri kita sendiri. Janganlah kita menimbulkan masalah bagi satu sama lain atau iri hati satu sama lain. Disadur dari Galatia 5 ayat 20 dan 26, juga Yakobus 3 ayat 16. Paulus membuat daftar hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah perpecahan gereja. Yang pertama, teladan Yesus. Paulus menunjukkan bagaimana kehidupan Yesus merupakan teladan yang ampuh melawan dosa-dosa hati. Yang kedua, kasih. Yesus menunjukkan kepada kita kasih Allah. Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yang ketiga, persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus membantu anggota gereja untuk saling dekat dalam hati mereka. Gereja mula-mula menikmati persekutuan yang erat ini. Yang keempat, hati yang baik. Yesus menunjukkan kasih dan pengampunan dalam hidupnya. Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan dalam kisah-kisah bergambar tentang orang Samaria yang baik hati dan anak yang hilang. Yang kelima, belas kasih. Yesus menunjukkan belas kasih. Kehidupan para pengikutnya pun akan menunjukkan belas kasih. Yang keenam, bekerja bersama untuk perdamaian. Seperti yang Paulus katakan, kita harus berpikir dan bertindak seperti Yesus. Ayat-ayatnya disadur dari Yohanes 15 ayat 12, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 2 Korintus 13 ayat 14, Matius 9 ayat 36, Matius 20 ayat 34, dan Markus 1 ayat 41. Kemudian Lukas 10 ayat 33, Lukas 15 ayat 20, Lukas 6 ayat 36, dan Filipi 2 ayat 5. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Christ Triumphant, halaman 94. Allah dapat menjadikan pengikut Kristus yang paling rendah hati lebih berharga daripada emas murni, bahkan daripada bongkahan emas Ofir, jika mereka menyerahkan diri kepada tangan Allah yang mengubah.
Mereka harus bertekad untuk menggunakan setiap kemampuan dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Firman Allah harus menjadi bahan pelajaran dan penuntun mereka dalam memutuskan apa yang tertinggi dan terbaik dalam segala hal. Kristus dengan karakter tanpa cela, teladan sempurna dalam Injil, harus dipelajari dengan penuh minat. Satu pelajaran penting yang harus dipelajari adalah bahwa kebaikan sajalah kebesaran sejati. Dalam banyak kasus, Allah tidak dapat berbuat banyak dengan pria dan wanita terpelajar karena mereka merasa mereka tidak perlu bersandar kepada Allah yang merupakan sumber segala hikmat. Jika kita mengandalkan kekuatan dan hikmat sendiri, kita pasti akan gagal. Allah menuntut penyerahan diri yang lengkap dan menyeluruh, dan apapun yang kurang dari itu tidak akan Allah terima. Semakin sulit posisi kita, semakin kita membutuhkan Yesus. Ada banyak orang yang dapat digunakan Tuhan dalam kemiskinan. Tuhan dapat menjadikan mereka berguna pada kondisi ini dan memahkotai mereka dengan kemuliaan di kemudian hari. Kemakmuran dapat menghancurkan karena mereka diseret ke dalam jurang, sebab mereka lupa untuk rendah hati, lupa bahwa Tuhan adalah kekuatan mereka, dan menjadi mengandalkan dan bergantung pada diri sendiri. Kasih dan takut akan Allah akan membuat Yusuf tetap murni dan tidak ternoda di istana raja. Yusuf menanggung ujian karakter dalam kesulitan, dan emasnya tidak ternoda oleh kemakmuran. Yusuf menunjukkan penghormatan suci yang sama terhadap kehendak Tuhan ketika dia berdiri di samping tahta seperti ketika berada di sel tahanan. Yusuf membawa agamanya kemana-mana, dan inilah rahasia kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Sebagai utusan Kristus, kita harus memiliki kuasa kesalehan yang meliputi segalanya. Kita harus tersembunyi di dalam Yesus. Kita tidak aman kecuali kita memegang tangan Kristus. Kita harus waspada terhadap segala sesuatu seperti kesombongan, juga memelihara roh yang lebih memilih menderita daripada berbuat dosa. Tidak ada kemenangan yang dapat kita raih yang lebih berharga daripada menang atas diri sendiri. Ambisi egois, keinginan untuk berkuasa, akan mati ketika Kristus yang menguasai kecintaan kita. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.